Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 8 dengan produksi Kiskong akan mempresentasikan proyeksi kami pada kesempatan kali ini. Sebelum masuk pada presentasi kami akan memperkenalkan diri kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada M. Zikri Ramadan dengan nomor induk mahasiswa A1C020139, lalu M. Janul Majdi dengan nomor induk mahasiswa A1C020138, lalu Muhammad Dirja dengan nomor induk mahasiswa A1C020150, lalu Muhammad Gilang Maulidi dengan nomor induk mahasiswa A1C020157, lalu Nadawi Zahra Ramadhani dengan nomor induk mahasiswa A1C020165. Selanjutnya, berikut ini adalah Kiskong, keripik singkong asli, nikmat dan kriuk ke rasanya ngeritik dengan gambar tersebut. Lalu berikutnya struktur organisasi kelompok kami. Ada M. Zikri Ramadhan dengan tugas sebagai direktur, Nadawi Zahra Ramadhani dengan tugas sebagai keuangan, Muhammad Dirja dengan sebagai pemasaran, M. Janul Majdi dengan tugas sebagai produksi, Muhammad Gilang Maulidi dengan tugas sebagai SDM. Selanjutnya job desk. Yang pertama direktur, yaitu memimpin perusahaan, menentukan perencanaan perusahaan, bertanggung jawab atas perusahaan, mengawasi serta memimpin manajemen. Lalu keuangan, yaitu bertanggung jawab untuk membantu perencanaan bisnis dan pengambilan keputusan dengan memberi nasihat keuangan yang sesuai, menjalankan dan mengoperasikan roda kehidupan perusahaan seefisien dan seefektif mungkin dengan menjalin kerjasama dengan manajer lainnya. Lalu pemasaran, yaitu ada memenuhi kebutuhan konsumen, merencanakan produk, menetapkan harga, merencanakan promosi, merencanakan proses distribusi, melayani konsumen. Lalu ada produksi, yaitu mengoperasikan mesin produksi, memonitoring kondisi mesin produksi, menjaga produktivitas, menjaga kualitas produksi. Lalu ada SDM yang terakhir, yaitu mengatur perekrutan karyawan yang komponen dan menjadi koordinasi karyawan di dalam perusahaan, yaitu menjadi jabat dan menjadi jembatan penghubung antara manajemen dengan karyawan. Selanjutnya latar belakang. Singkong adalah salah satu jenis umbi-umbian yang banyak tumbuh di Indonesia. Singkong merupakan produk pertanian yang cocok untuk dijadikan unit bisnis karena manfaat yang diperoleh dari komoditi tersebut cukup banyak. Dilihat dari bangsa pasar yang cukup menggiurkan atas bahan baku singkong, banyak olahan makanan yang bisa kita buat dari singkong. Saat ini banyak pengusaha makanan melakukan inovasi pada singkong baik dari segi bentuk maupun rasanya. Keripik singkong atau kiskong dapat menjadi salah satu alternatif olahan dengan olahan pangan yang menyehatkan atau healthy foods. Selain itu, keripik singkong memiliki umur simpan yang relatif lama sampai berbulan-bulan sehingga mempunyai proyek ekonomi yang bagus. Sebenarnya prospek pengembangan usaha singkong di Indonesia cukup menjanjikan dalam beberapa tahun terakhir. Minat masyarakat dalam mengkonsumsi singkong juga semakin meningkat dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini dipengaruhi oleh perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin memilih gaya hidup sehat secara vegetarian. Lalu selanjutnya visi misi kelompok kami, yaitu yang pertama media pelatihan pemberdayaan sumber daya manusia yang profesional berbasis pengolahan hasil. Lalu yang kedua, memperkenalkan dan mempertahankan kualitas produk makanan Indonesia. Keripik singkong mampu menjadi makanan yang berkualitas, menarik, dan diterima oleh makanan cepat saji atau cemilan, serta merambah pasar menengah ke atas dan juga pasar menengah ke bawah untuk memperluas pasar. Lalu misi kami yaitu memperkenalkan produk pada masyarakat luas, memberikan kepuasan pada pelanggan, memanfaatkan bahan baku utama singkong sehingga menjadi makanan yang berkualitas, lalu mencari keuntungan dari modal yang kecil, dan menumbuhkan rasa semangat untuk melakukan wirausaha.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Dawi. Dipersilakan Saudara Nadaro Dawi Rahmadani untuk mempresentasikan materi selanjutnya. Baiklah, saya akan menjelaskan slide selanjutnya. Jadi nama usaha kami adalah Kiskong dengan produk utamanya yaitu keripik singkong. Kemudian jenis usahanya itu adalah kuliner di bidang cemilan. Alamat kami yaitu di Skarbela di Karangpule, dan pemilik usaha yaitu kelompok kami sendiri yaitu terdiri dari Rama, Dirjan, Majedi, saya, dan Gilang. Slide selanjutnya. Ini adalah gambaran dari produksi kami yaitu keripik singkong yang bernama Kiskong. Jadi perkenalan dulu, keripik singkong itu merupakan salah satu produk makanan ringan yang banyak digemari konsumen karena rasanya itu yang renyah serta murahnya harga yang kami jual, menjadikan keripik singkong ini sebagai alternatif tepat untuk menemani waktu santai bersama rekan ataupun keluarga. Seiring dengan meningkatnya permintaan konsumen, kini keripik singkong itu mulai diinovasikan ke dalam berbagai varian rasa. Salah satunya yaitu keripik singkong pedas yang menawarkan beberapa tingkatan level kepedasan. Meskipun tren tersebut belum lama dikenal masyarakat luas, namun perkembangannya itu sudah sangat pesat sehingga banyak produsen keripik singkong mulai beralih jalur dan menambahkan ekstra pedas pada produk keripik yang diciptakannya. Kemudian ini ada strategi pasar kami. Dalam segi segmennya itu melalui online dan offline. Online itu melalui sosial media dengan WA atau WhatsApp dan Instagram masing-masing anggota. Kemudian secara offline itu menjual di lingkungan kampus dan lingkungan rumah serta kos sekitar wilayah Mataram dengan menitipkan produk kami ke warung terdekat. Adapun penanggung jawabnya itu yaitu yang secara online itu ada Gilang, Dirjan, dan saya sendiri. Kemudian yang secara offline itu ada Rama dan Majidi. Kemudian ada target pasar. Jadi target pasar kami itu berdasarkan umur, yaitu anak-anak itu di usia 5 tahun ke atas, kemudian remaja, kemudian dewasa dan orang tua. Target pasar kami itu yaitu kalangan pecinta cemilan, di mana keripik singkong ini sangat gurih, nikmat, dan juga kriuk, yang mana bisa dirasakan ngeripiknya. Kemudian waktu penjualannya itu secara online itu setiap hari dengan sistem delivery, kemudian offline itu setiap hari dengan menyediakan produk di warung dan menjual langsung di kampus. Kemudian di sini ada analisis SWOT-nya. Strength atau kekuatan. Kekuatan dari produk kami itu yang pertama dengan rasanya yang khas, gurih, pedas, manis, dan juga sangat kriuk dan renyah. Harganya itu sangat terjangkau dan ramah di kantong. Kemudian terbuat dari bahan yang segar dengan pengolahannya itu yang higienis dan proses yang baik. Dan kemudian tuh menggugah selera makan dan membuat ketagihan. Adapun kelemahannya itu bagi yang tidak suka pedas mungkin kurang suka. Kemudian tidak dibuat untuk kalangan balita. Kemudian ada opportunity atau peluang. Yang pertama itu bagi masyarakat tuh sangat suka dengan kuliner cemilan, keripik singkong ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, keripik singkong ini merupakan cemilan yang sangat gampang diterima karena simpel dan dapat menemani dalam waktu luang. Kemudian yang ketiga itu sebagai teman makan. Kemudian yang keempat itu ada threat atau ancaman. Ancaman yang pertama itu sudah banyak yang membuat produk serupa dan memiliki nama usaha yang sangat besar. Kemudian telah banyak inovasi yang muncul, dan yang terakhir tuh bahan bakunya itu sulit didapatkan karena bahan baku itu digunakan merupakan bahan baku musiman. Sekian dari saya serahkan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Saudara Nadawi Zarah Ramadhani. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudara Muhammad Dirjan. Dipersilakan Saudara Muhammad Dirjan untuk mempresentasikan materi selanjutnya. Terima kasih kepada Bapak Moderator telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan materi hasil usaha kita. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang analisis keuangan. Untuk perhitungan dalam sekali produksi.
bahan baku dan bahan penolong. Bahan baku yaitu singkong dengan jumlah 3 kilo dengan harga satuan 3.000. Yang kedua minyak goreng 2 kilo 2 liter dengan harga 15.000. Kapur sirih 1 pieces dengan harga 2.500. Bawang putih 0,5 kg dengan harga 16.000. Terus bungkus plastik 1 bungkus dengan harga 15.000. Selanjutnya cabai 0,5 kg dengan harga 20.000. Garam 1 pieces dengan harga 2.500. Terus garam sudah. Wijen 0,5 botol dengan harga 5.000. Selanjutnya penyedap rasa 1,5 saset dengan harga 2.000 dengan total seluruhnya yaitu 77.900. Kemudian biaya peralatan yaitu ongkos kirim pembelian bahan baku dalam jumlah 1 dengan harga satuan 30.000. Selanjutnya jumlah modal yang dibutuhkan. Yang pertama bahan baku dan bahan penolong 77.900. Kemudian yang kedua biaya perjalanan yaitu Rp30.000. Total kebutuhan modal seluruhnya yaitu 107.900. Slide selanjutnya. Selanjutnya penentuan harga jual. Jumlah keripik singkong 3 kg akan dikemas dalam kemasan seberat 50 gram sehingga menghasilkan 60 kemasan. Maka harga pokok produksi sama dengan total biaya bahan atau per jumlah kemasan. Harga pokok produksi yaitu 107.900 dibagi jumlah kemasan 60.000 sehingga harga pokok produksinya yaitu Rp1.798. Harga jual per kemasan, harga pokok produksi ditambah laba yang diinginkan. Harga jual per kemasan yaitu Rp1.798 ditambah keuntungan yang diinginkan yaitu 1.200. Maka harga jual per kemasan yaitu Rp3.000. Selanjutnya. Selanjutnya laporan proyek. Latar belakang masalah. Yang pertama, berapakah proyeksi laba usaha keripik singkong pada tahun 2022 dengan menggunakan metode posteriori. Yang pertama, tujuan proyek ini adalah menghitung proyeksi laba usaha keripik singkong Kiskong ini pada tahun 2022. Selanjutnya, proyeksi untuk selanjutnya yaitu proyeksi penjualan. Inilah proyeksi penjualan kami. Kita bisa lihat sama-sama. Inilah data-datanya. Slide selanjutnya, Mang. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu anggaran penjualan. Untuk mencari anggaran penjualannya, yang pertama dilakukan yaitu mencari data penjualan bulan sebelumnya. Inilah data penjualan usaha kami pada 2 bulan terakhir, yaitu pada bulan Maret dan bulan April. Selanjutnya.
Ya, data penjualan 2 bulan terakhir kami yaitu pada bulan Maret dengan penjualan 84 unit. Selanjutnya pada bulan April 88 unit. Nah, pada bulan April ini kami melakukan penjualan pada 2 minggu awal bulan saja, dikarenakan kesepakatan dari kami semua, teman-teman semua, untuk tidak memproduksi atau tidak berjualan di dua minggu terakhir bulan April, dikarenakan kami menyepakati untuk pulang kampung ke rumah masing-masing, sehingga kami tidak melakukan produksi dan tidak melakukan penjualan. Nah, untuk 2 minggu awal bulan April ini kami melakukan pengejaran jumlah penjualan untuk menutupi 2 minggu yang kedepannya. Jadi kami itu memperluas penjualan kami dengan penjualan offline dan online untuk mencapai target yang kami inginkan. Selanjutnya, setelah kami melakukan penjualan pada bulan Maret dan bulan April ini, dengan total penjualan kami yaitu 172 unit. Kemudian ramalan penjualan bulan berikutnya. Kami menggunakan peramalan dengan metode last square, yaitu dengan rumus dengan persamaan Y sama dengan A ditambah BX, yaitu dengan data yang kami dapat dari penjualan kemarin, maka untuk A-nya yaitu 172 dibagi 2. Nah, duanya pembagiannya ini yaitu jumlah bulan penjualan sebelumnya, yaitu dengan hasil 86. Kemudian B yaitu 4/2 sama dengan 2. Kemudian persamaannya yaitu Y sama dengan 86 ditambah 2X. Nah, X-nya ini akan selalu berubah pada misalnya kan di sini bulan April X-nya 1, kemudian di bulan berikutnya akan menjadi 2, 3, 4, seterusnya akan terus lurus sesuai dengan metode yang kami gunakan. Kemudian maka setelah kami hitung, maka anggaran penjualan yang kami peroleh yaitu pada bulan Maret 84 unit, bulan April 88 unit, bulan Mei 90 unit, bulan Juni 92 unit, bulan Juli 94 unit, Agustus 96 unit, September 98 unit, Oktober 100 unit, November 102 unit, Desember 104 unit dengan jumlah 948 unit dengan total harga keseluruhan yaitu Rp2.844.000. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Saudara Muhammad Dirjan telah menjelaskan sangat detail pada materinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara M. Jainul Majdi. Dipersilakan Saudara M. Jainul Majdi untuk mempresentasikan materi tersebut. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskannya anggaran produksi dari produk kami. Di sini untuk total dari bulan Maret sampai dengan bulan Desember untuk rencana penjualan yaitu 110.000. Dan untuk persediaan akhir dari bulan Maret sampai bulan Desember yaitu stop dulu. Belum ditotal lebih.
Ya, selanjutnya anggaran produksi yang kami dapatkan dari rencana penjualan yaitu 110, persediaan akhir 60, lalu tingkat kebutuhan 170, lalu persediaan awal 100, lalu rencana produksi 985. Lalu selanjutnya anggaran persediaan bahan baku, kami mendapatkan total yaitu Rp662.200. Yaitu selanjutnya pada anggaran kebutuhan bahan baku, jumlah yang total kami dapatkan yaitu 55.000. Lalu selanjutnya anggaran kebutuhan penolong atau bumbu-bumbu sebagai berikut. Lalu selanjutnya anggaran tenaga kerja yang dengan total kami dapatkan yaitu dengan anggaran jam tenaga kerja langsung yaitu 10.835. Lalu anggaran biaya tenaga kerja langsung kami dapatkan total dengan Rp920.975. Lalu anggaran BOP. Pada perhitungan BOP jam kerja langsung kami mendapatkan 27,27. Perhitungan jam mesin karena ada dalam usaha kami yang memerlukan mesin hanya menggunakan alat sederhana, maka tidak ada perhitungan BOP jam mesin. Lalu volume produk yang dihasilkan kami mendapatkan BOP-nya 300. Lalu anggaran operasional. Total biaya operasional kami yaitu Rp300.000. Lalu anggaran laba usaha sebelum pajak yang kami dapatkan dengan total keseluruhan anggaran laba yaitu Rp540.825. Lalu informasi tambahan pada bulan Maret dan April kami mendapatkan total selisih 159.000 dengan persentase penjualan pada Maret 76%, pada April 77% dengan total 153%. Selanjutnya, ya sekian, terima kasih dari kami dari kelompok 8 telah mempresentasikan Kiskong. Proyeksi kami, mohon maaf jika banyak kesalahan atau kekurangan dari kelompok kami. Semoga apa yang kami presentasikan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.